Setelah sekian lama menunggu, proses demi proses hukum yang dijalani oleh Ferdy Sambo, sehingga masyarakat bertanya-tanya apakah mungkin Ferdy Sambo akan dieksekusi mati, atau hanya akan meninggal di dalam penjara seperti yang dikatakan oleh Mahfud MD, atau juga harus menunggu 10 tahun masa percobaan. Kini setelah banding yang diajukan Sambo CS ditolak, benarkah pelaksanaan eksekusi mati untuk FS benar-benar dilaksanakan? Tapi sebelum kita congkel hingga ke akar-akarnya berita ini, ada baiknya kita semua berbuat kebaikan dengan cara bersedekah. Subscribe channel kami Elon Jeffrey. Semoga kalian semua yang sudah subscribe dilimpahkan rezekinya bahagia dunia dan akhirat, amin. Dan ini dia berita lengkapnya. Simak waktu pelaksanaan eksekusi mati Ferdy Sambo, ada hal yang rumit. Upaya banding Ferdy Sambo CS dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat telah ditolak Pengadilan Tinggi PT DKI Jakarta. Majelis Hakim PT Jakarta dalam amar keputusannya adalah menguatkan vonis PN Jakarta Selatan. Namun kalau ditelaah terkait hukuman mati di Indonesia, ternyata masih rumit dan tak sedikit terpidana yang terkatung bertahun-tahun di balik jeruji besi. Para terpidana mati ini ternyata tak kunjung dapat kepastian kapan eksekusi mati dilakukan. Menurut ahli pidana Universitas Indonesia Eva Ahzani Zulfa, ada beberapa contoh kasus yang dapat memberi gambaran betapa kompleksnya proses pidana mati di Indonesia. Contoh saja 3 terpidana bom Bali 1 yang sudah dieksekusi mati, Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Gufron alias Muklas. Ketiganya adalah aktor di balik tewasnya 202 orang di Bali. Oleh majelis hakim, ketiga pelaku divonis pidana mati pada 2003. Namun untuk mengeksekusi vonis itu, butuh waktu 5 tahun, tepatnya pada 2008 di Nusa Kambangan Cilacap. Beda trio bom Bali 1, beda pula dengan Sumiarsih dan Sugeng pada Agustus tahun 1988. Pasangan ini bikin geger publik lantaran jadi otak pembunuhan berencana terhadap Letkol Purwanto dan keluarganya. Motif mereka balas dendam. Keduanya pun divonis hukuman mati pada 1998. Artinya butuh waktu 10 tahun sampai mereka dieksekusi 10 tahun. Juga dalam kasus narkoba, ada nama Freddy Budiman. Ia divonis mati pada Juli tahun 2013 atas kasus kepemilikan 1,4 juta pil ekstasi yang diselundupkan dari China setahun sebelumnya. Eksekusi matinya baru digelar regu tembak di Nusa Kambangan pada Juli tahun 2016. Artinya Freddy menunggu 3 tahun. Selain itu terpidana mati kasus narkoba Mary Jane asal Filipina malah tak ada ketidakpastian. Ia dibui sejak 2010. Eksekusi matinya yang terjadwal April tahun 2015 batal dilakukan. Ada satu kata kunci agar hukuman mati dilakukan lebih cepat, yakni upaya diskresi yang luar biasa untuk percepatan pelaksanaan hukuman mati oleh Presiden. Kalau itu ada, maka kasus-kasus akan cepat dilakukan, jelas Eva di sitat saluran YouTube Saber 007, Jumat tanggal 28 April tahun 2023. Dijelaskannya bahwa jika eksekusi mati Ferdy Sambo dilakukan secara natural, tentu akan memakan waktu cukup lama kecuali ada dorongan dari pemerintah. Tapi yang paling lama adalah proses eksekusi biasanya. Karena kita tahu antrean eksekusi panjang. Ditambah anggarannya ini kan luar biasa besar, sementara antrean eksekusi mati yang sudah ada saja banyak. Jadi kalau Ferdy Sambo harus nunggu antrean, paparnya lagi. Eva merinci, dari daftar tunggu eksekusi mati yang dimiliki Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyebut, jumlah terpidana mati yang menunggu dieksekusi saat ini naik 13% ketimbang 2020. Sedangkan data dari Kemenkumham menunjukkan, saat ini ada 404 terpidana mati yang masuk deret tunggu untuk dieksekusi mati. Nggak cuma antrean, eksekusi mati juga bertopang pada biaya untuk satu eksekusi. Contohnya,
negara perlu mengeluarkan 200 juta rupiah per orang. Anggaran kejaksaan untuk eksekusi saat ini saya rasa tidak cukup, katanya. Eva lantas merinci, anggaran yang dimiliki untuk eksekusi mati adalah 2 miliar rupiah per tahun. Itu artinya bisa dibayangkan dalam setahun hanya bisa dieksekusi 10 orang. Sedangkan daftar antreannya sudah sangat panjang atau ratusan. Sama halnya dengan Eva, ex-hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PN Jaksel Albertina Ho, menyebutkan butuh waktu panjang untuk eksekusi mati Verdi Sambo dilakukan. Hal ini dikarenakan masih ada proses hukum lain yang dapat ditempuh oleh terdakwa sebelum putusan tersebut inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Kalau dikatakan itu proses ini masih sangat jauh, masih jauh sekali, saya katakan masih lama sekali, kata Albertina di program Rossi. Diterangkan Albertina, setelah hakim menjatuhkan vonis, terdakwa berhak mengajukan banding di pengadilan tinggi. Walau ditolak bandingnya dan terdakwa masih tak terima dengan hasil banding, ia bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, MA. Setelah proses kasasi, hukuman dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Namun, setelah itu, terpidana masih bisa mengajukan peninjauan kembali atau PK. Dan PK bisa diajukan beberapa kali, tandas Albertina. Maka dengan panjangnya prosedur hukum ini, Albertina memprediksi, eksekusi hukuman mati terhadap Sambo masih sangat lama. Bahkan, sudah lazim terpidana mati harus menunggu hingga bertahun-tahun hingga akhirnya dieksekusi.